bukalah dengan cepat. Bergegaslah untuk bisa berbuka. Jangan menunda-nunda buka. Mentang-mentang hebat, oh saya kuat. Enggak, sunnah. Jadi ternyata di sini perlu kepatuhan kita kepada syariat. Kalau kita berbuka hendaknya ta'jilul futur. Mempercepat futur, mencepat buka itu. Biarpun paling utama adalah dengan kurma. Kemudian air. Kalau tidak ada kurma dahulukan. Biasakan dengan kurma. Saya tidak biasa kurma, harus biasain dong. Ada sebagian karena mungkin tidak mengerti, ada kurma masih mendahulukan gorengannya. Bukan gitu dong, sunnahnya ambil kurma, nggak ada kurma kok. Diamalkan ya, pastikan harus paksa dengan kurma. Dan bayangkan kalau Anda masih belum bisa nelen, ingat itu Nabi selalu makan seperti itu. Kurma 3, 7 kebanyakan, banyak 7. Kalau 21 kenyang saja. 1 kurma, bukannya kurma dulu. Ada sebagian orang memang karena tidak terbiasa sunnah, tidak tahu yang diminum yang lainnya. Yang dimakan yang lainnya ada kurma. Memang benar, di saat tidak adanya kurma, maka Anda ganti dengan air atau hal-hal lain yang manis. Maka dari itu, kalau Anda belanja kurma untuk takjil itu sudah sunnah. Belinya pun sunnah. Untuk mendapatkan kesunahan di dalam berbuka. Yaitu sunnah berbuka adalah dengan kurma, manis-manisan. Kurma, kemudian mempercepat buka. Kemudian kami himbau, kalau sudah makan malam itu jangan terlalu banyak-banyak. Jangan sampai untuk balas dendam karena siang harinya. Karena itu adalah menghilangkan hikmah daripada puasa untuk mengekang hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu dikekang mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tapi setelah terbenam matahari sampai subuh dituruti hawa nafsunya. Maka tidak seperti orang berpuasa. Dari itu, maka sunnah seperti itu. Kemudian disunnahkan juga kita untuk baca doa-doa. Doa berpuasa. Doa-doa berpuasa itu ada. Selama ini mungkin yang Anda tidak biasa, Anda perlu menambah hafalan. Di antaranya adalah memang Allah malaka sumtu, akan kami jelaskan singkat di sini. Doa berpuasa, bahwasanya ada di situ dhahabat dham'u, wabtallatil uruqu, wa thabatal ajru insyaallah. Nabi kalau mau berbuka membaca dhahabat dham'u, hilanglah dahaga. Wabtallatil uruq, basahlah tenggorokan-tenggorokan orang yang berpuasa itu. Tapi pun demikian, thabatal ajru, pahala tetap ada. Insyaallah. Ini yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi doa yang selama ini dibaca oleh kaum muslimin di belahan dunia ini dengan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memang doa dengan teks semacam ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi bukan berarti tidak boleh kita baca, karena maknanya itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya coba kalau kita cermati, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmulah aku berbuka. Allahumma lakasumtu ini makna ikrar, keikhlasan. Menyerahkan puasa kita untuk Allah. Dan hendaknya kita seperti itu, seorang hamba kalau beribadah, hendaknya ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang puasa itu spesial untuk Allah. Sampai Anda mengatakan, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Puasa itu tidak seperti ibadah yang lainnya. Aku akan urusi sendiri. Maksudnya apa? Spesial bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allahumma ya Allah lakas sumtu, hanya untukmulah aku berbuka. Aku berpuasa. Hanya untukmulah aku berpuasa. Ini ikrar keimanan dan keikhlasan. Wabika amantu. Dan denganmulah aku beriman. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis sahih. Man shoma Ramadana imana wahtisaban. Ufirullahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, lalu mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Lihat, imanan, maka kita ikrar, wabika amantu. Kemudian setelah itu, wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, dengan rizkimulah aku bisa berbuka. Dan itu perintah dari Allah. Kulu mimma razaqnakum.
Makanlah apa yang telah aku rezekikan kepadamu. Ini tanda syukur. Ya Allah, aku tidak akan bisa berbuka kecuali karena karunia dan nikmat darimu. Wa ala rizkika aftartu. Dengan rizkimu lah ya Allah aku berbuka. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, aku bisa melakukan ini semuanya. Kita bisa melakukan ini semua karena rahmat Allah. Tidak akan bisa berpuasa kita kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita. Itu ada hamba yang tidak bisa berpuasa bukan karena dia sakit. Tapi karena tidak tersentuh hatinya, tidak tergerak hatinya, tidak digerakkan, tidak dirindukan oleh Allah untuk berpuasa. Kita bisa melakukan yang demikian itu, lihat. Indah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Memang lafaz doa itu secara lafaz tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi maknanya diajarkan oleh Nabi. Maka Anda pun juga boleh membaca doa itu. Karena semuanya isinya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan siapapun boleh membuat doa dari dirinya asalkan tidak bertentangan dengan syariat baginda Nabi. Apalagi maknanya diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ada talatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Dikatakan oleh para ulama, di saat kita berbuka itulah saat dikabul doa kita. Maka jangan buru-buru hanya karena takut habis saja. Maka Anda perlu melihat makanan yang akan Anda makan, kemudian Anda lihat dan Anda syukuri, kemudian membaca doa tersebut, mulai dari dhahabat tam'u wa btalatil urutu wa thabatal ujung insyaallah, kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Kemudian Anda makan. Anda makan. Dan sambil berdoa dengan doa yang lain, yang ingin Anda, sesuka Anda. Anda teringat putra Anda, baca doa itu. Bukan hanya terbatas kepada doa tersebut. Akan tapi Anda perlu apa yang Anda inginkan saat itu. Di saat Anda berbuka, hendaknya Anda hadirkan khusyuk di saat berbuka. Karena saat itu adalah saat tidak ditolaknya doa kita oleh Allah. Doakan anak, doakan istri, doakan suami, doakan keluarga saat Anda berbuka. Sambil Anda menikmati makanan tersebut, maka Anda membaca doa tersebut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.